Sekolah untuk apa sih? Kita belajar berjam-jam dan berhari-hari, mengerjakan tugas bertumpuk-tumpuk hingga membuat kita merasa stres dan tertekan. Datang ke sekolah, duduk, diam, dengar, catat, dan hafal. Menghafal berbagai teori dan rumus, lalu mengeluarkan semua hafalan kita saat ulangan. Setelah ulangan, semua yang kita pelajari sangat mudah kita lupakan. Yang kita ingat tentang sekolah hanyalah kenangan-kenangan bersama teman-teman. Katanya sih, sekolah biar pintar, tapi sekali saja dapat nilai buruk, langsung dianggap bodoh. Gimana bisa pintar kalau dikit-dikit dibilang bodoh? Katanya sih, sekolah buat menyiapkan masa depan. Tapi yang kita pelajari adalah semua yang sudah terjadi di masa lalu. Gimana bisa siap di masa depan kalau tidak pernah mempelajari tantangan di masa depan? Jadi, sekolah untuk apa sih? Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa sih belajar terasa berat banget? Terasa jenuh dan membosankan. Sedangkan saat bermain game, terasa asik dan menyenangkan. Itu terjadi karena kita tak menghidupkan rasa ingin tahu kita saat belajar. Tanpa rasa ingin tahu, kita akan selamanya jenuh saat belajar. Sebaliknya, dengan menghidupkan rasa ingin tahu kita, belajar akan terasa sangat menyenangkan. Kepuasan batin akan kita rasakan. Bahkan, kita akan ketagihan belajar. Kesuksesan hanya bisa kita raih dengan menghidupkan rasa ingin tahu kita. Sehingga saat belajar, kita akan selalu memiliki energi positif yang membangkitkan gairah belajar kita dan membuat belajar terasa sangat menyenangkan. Mulailah belajar dengan rasa ingin tahu kita dan rasakan perbedaannya. Setiap orang memiliki impian, tapi tak semua orang bisa mewujudkannya. Karena satu impian seringkali diimpikan oleh banyak orang, sehingga terjadi persaingan untuk mewujudkan impian. Tak banyak orang yang siap dengan persaingan. Tak banyak juga yang siap untuk jatuh bangun dalam mewujudkan impian. Tapi, apakah kita terus menunggu sampai kita siap? Jika kita menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Orang yang berhasil adalah mereka yang segera bangun dan mewujudkan impiannya menjadi nyata. Sedangkan orang yang gagal adalah mereka yang tak segera bangun, tapi terus terlelap dan tidur dalam mimpinya. Begitu bangun, ia akan menyaksikan mimpinya telah diwujudkan oleh orang lain. Mulailah beraksi, ciptakan berbagai karya, sebarkan energi positif untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita hidup di bumi yang sama dan waktu yang sama. Setiap manusia memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Tapi tak semua orang memiliki nasib yang sama. Ada yang sukses dan ada yang gagal. Kau tahu kenapa bisa begitu? Itu terjadi karena perencanaan dan persiapan dalam hidup. Orang yang berhasil adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya dengan baik. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang tak pernah mempersiapkan dirinya dengan baik. Jika kita tidak membuat rencana untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita, maka sama saja kita merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Rencana yang baik akan selalu mengantarkan kita kepada kesuksesan di masa depan. Buatlah rencana yang baik. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Tahu nggak sih, untuk menjadi pemenang di masa depan, kita perlu memiliki senjata yang ampuh. Kita hidup di Indonesia. Ada banyak sekali masalah yang ada di negeri kita yang mengancam masa depan kita. Untuk menyelesaikannya, tentu kita harus memiliki senjata yang ampuh. Kamu tahu senjata apa itu? Senjata itu adalah pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kita dapat membuat negara kita dan dunia menjadi jauh lebih baik. Tapi sayang, kualitas pendidikan kita sangat buruk dan tak pernah membaik. Bertahun-tahun, pendidikan kita selalu berada di urutan terbawah di antara negara-negara lainnya. Jadi, apakah pendidikan kita adalah senjata yang mematikan? Atau sebaliknya, pendidikan kita sudah mati?
Setiap orang memiliki impian. Ada yang bermimpi kecil dan ada pula yang bermimpi besar. Orang yang bermimpi kecil seringkali karena tidak percaya dengan diri sendiri. Sedangkan orang yang bermimpi besar adalah orang yang memiliki kepercayaan diri dan ambisi yang sangat tinggi. Untuk kamu yang bermimpi kecil, jangan khawatir. Kamu tidak perlu merasa rendah diri, karena setiap usaha yang kamu berikan untuk mewujudkan mimpimu, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang membuat mimpimu menjadi lebih besar. Untuk kamu yang bermimpi besar, tetaplah berusaha dengan keras untuk mewujudkannya. Tapi, jangan lupa, setiap mimpi yang besar perlu diiringi dengan hal-hal yang kecil untuk mewujudkannya. Karena mewujudkan mimpi yang besar bermula dari yang kecil. Teruslah berjuang mewujudkan mimpimu setinggi langit, hingga kamu berada di antara bintang-bintang. Kita semua ingin sukses. Untuk menjadi orang yang sukses, tentu kita harus berusaha. Ada orang yang berusaha dengan mudah, namun dapat meraih kesuksesannya. Tapi ada juga orang yang sudah berusaha dengan keras, namun tetap tak dapat meraih kesuksesan. Kenapa bisa begitu? Itu terjadi karena kesuksesan mudah kita raih dengan memperhatikan potensi diri kita. Setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita dapat meraih kesuksesan dengan mudah ketika kita mengenali potensi yang kita miliki. Sebaliknya, kita akan susah meraih kesuksesan jika kita tak mengenali potensi diri kita sendiri. Jadi, sebelum bermimpi besar, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah temukanlah potensi dirimu. Hidup kita akan sangat bergairah saat mengejar mimpi. Namun, akan selalu ada tantangan yang hadir di setiap usaha dalam mewujudkan impian kita. Ketika kita gagal saat berjuang, kita akan merasa bersedih, ingin rasanya untuk berhenti berjuang. Namun, coba deh kita pikir lagi. Bukannya gagal adalah hal yang wajar? Justru jadi aneh gak sih kalau sekali coba langsung berhasil? Itu bukan berhasil namanya, melainkan hanya beruntung. Keberhasilan lahir dari setiap usaha yang kita berikan. Keberhasilan lahir karena ada pengorbanan. Kegagalan akan selamanya menjadi kegagalan jika kamu tak mengambil pelajaran di baliknya. Jika kamu ingin terus tumbuh dan menjemput mimpimu, maka satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa tidak ada kegagalan, karena yang ada hanyalah pelajaran. Kita semua memiliki impian, namun untuk mewujudkannya tentu bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak sekali rintangan dan juga tantangan yang harus kita lewati. Seringkali apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Di saat seperti itu, seringkali kita terpikir untuk menyerah. Di saat seperti itu, ingatlah bahwa ada banyak cara yang bisa kita lakukan menuju kesuksesan. Percayalah, masih banyak cara lain yang belum kamu coba. Lakukanlah berbagai cara yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Karena setiap jalan yang kamu lalui akan terus mendekatkanmu pada kesuksesan. Jadikan kesalahan yang pernah kamu lakukan sebagai pelajaran. Jadikan cara-cara yang belum kamu coba sebagai pintu menuju kesuksesanmu. Jangan pernah berhenti berjuang, karena siapa tahu kesuksesanmu tinggal satu langkah lagi. Kita semua memiliki impian, namun untuk mewujudkannya tentu bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus kita lewati. Seringkali apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Di saat seperti itu, seringkali kita terpikir untuk mundur dan berhenti berjuang. Di saat seperti itu, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa mewujudkan mimpimu selain dirimu sendiri. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan memang menyakitkan. Tapi, bagaimana jika impianmu menjadi nyata? Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat indah? Membayangkan kamu berada di puncak tertinggi yang kamu impikan dalam hidupmu? Karena itu, jagalah harapanmu. Karena harapan adalah energi yang selalu membuatmu untuk terus berusaha. Jangan pernah sekalipun kehilangan harapan. Karena harapan adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
Setiap orang seringkali memandang kesuksesan orang hanya dari luarnya saja. Tak jarang di antara mereka yang mengatakan, "Ah, kamu mah enak aja." Padahal keberhasilan yang didapat tidak dilalui dengan bersantai saja. Di balik kesuksesannya ada jerih payah yang telah dikeluarkan. Begitu pula saat kamu ingin meraih mimpimu. Ada banyak sekali usaha yang perlu kamu lakukan untuk mewujudkan mimpimu. Berbagai tantangan perlu kamu hadapi. Mungkin kamu akan sedikit gentar ketika dihadapkan dengan tantangan. Mimpimu yang awalnya terlihat indah berubah menjadi menakutkan seketika. Di saat seperti itu, ingatlah bahwa di balik kesulitan selalu ada sesuatu yang indah. Berusahalah dengan keras untuk menuju kesuksesan. Semakin keras perjuangan yang kamu lakukan, maka semakin indah hasil yang akan kamu rasakan. Aku manusia, kamu manusia. Kita sama-sama manusia yang hidup di bumi yang sama. Tapi, mengapa manusia sulit sekali untuk saling bertegur sapa, bertukar cerita, atau sebatas melempar senyuman ke setiap orang yang berlalu lalang? Makhluk apa sebenarnya si sibuk ini hingga membuat semua orang larut dengan rutinitas yang seakan tak ada ujungnya? Apakah kesibukan membuat kita terus tumbuh dan berkembang? Atau sebaliknya, hanya menghabiskan waktu dan tenaga kita saja? Satu hal yang sering kali kita lupakan, bahwa hidup bukan tentang mencari kesibukan, tapi melakukan sesuatu yang produktif. Hidup menjadi indah dan penuh gairah jika kita melakukan hal yang produktif. Karena berbagai hal produktif yang kita buat akan menjadi hal yang baik nantinya untuk kamu, kita, dan bangsa kita. Kita hidup dengan impian dan keinginan yang tak terbatas. Akan tetapi, kita hidup dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Itulah yang menjadi tantangan dalam hidup, untuk menciptakan strategi bagaimana cara mewujudkan impian kita. Terkadang kita lelah saat berjuang, tak jarang terbesit pikiran untuk menyerah. Terkadang kita lelah untuk belajar, tak jarang terbesit pikiran untuk mengubur impian. Tapi, apakah kita akan membiarkan hidup kita sia-sia begitu saja? Membiarkan waktu menggilas kita menjadi makhluk yang hina? Bukankah dengan berjuang, hidup kita akan menjadi terhormat? Bukankah dengan belajar, kita akan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita? Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya dengan itulah kita akan dikenang oleh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok, tapi belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Kita semua terlahir sebagai manusia yang awalnya tak bisa apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kita melihat dunia ini, lalu menciptakan impian yang ingin kita wujudkan. Ada banyak cara untuk mewujudkan impian, mulai dari melihat potensi diri, membuat rencana, hingga belajar. Tapi, ada satu hal yang sering kali kita lupakan. Padahal, satu hal itu sangat penting untuk mewujudkan impian kita. Satu hal itu adalah berlatih. Tanpa berlatih, kita hanya akan menjadi manusia yang selamanya tak berdaya. Sebaliknya, dengan berlatih, kita akan membuat diri kita yang awalnya tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Dengan terus berlatih, kita akan membuat diri kita yang semula bisa menjadi ahli. Dengan terus berlatih dengan keras, akan membuat kita yang semula biasa saja menjadi luar biasa. Berlatihlah, karena berlatih membuat kita sempurna.